Bab 037. Iya, Ta. Makasih sudah menemani Mama lama sekali hari ini. Renata tersenyum manis, menahan rasa puas. Setelah kembali menyalimi tangan Giana, dia langsung melenggang pergi setelah sebelumnya memberikan lirikan penuh ejekan kepada Wirya. Sial, seharusnya Wirya tahu, Renata ini benar-benar bak seekor ular licik yang pandai berkilah. Wirya mendekat, hatinya yang tadi meradang langsung berubah pias melihat Giana yang wajahnya nampak jelas sekali berseri-seri. Apa yang Renata lakukan di sini, Ma? Tanya Wirya, mendadak berubah lemah suaranya. Menemani Mama menyulam tadi, sekalian mengobrol banyak juga. Bahkan sampai enggak sadar sudah mau malam begini, jelas Giana bersemangat. Mama sampai enggak berasa sakitnya seharian ini bareng Renata. Senang sekali deh dikunjungi menantu begini. Wirya seketika saja terdiam, terpaku pada ekspresi bahagia di wajah Giana. Kamu kok ke rumah? Tumben banget pulang kerja langsung ke sini. Pulang ke rumah sana. Kalau capek abis bekerja tuh, lebih baik berduaan dengan istri. Giana tertawa kecil, tak paham sama sekali ekspresi Wirya. Yang berubah keruh. Mungkin saja tertutupi oleh rasa bahagianya sendiri. Ma. Wirya menggenggam lembut tangan Giana. Jangan terlalu menyayangi Renata begitu, Ma. Lirihnya. Ngomong apa sih kamu? Giana mengerutkan dahi. Jangan bilang kamu cemburu. Astaga, Mas. Mas, Renata itu istri kamu, itu berarti dia juga anak Mama. Wajar kan Mama sayang sekali dengan dia seperti Mama sayang ke kamu. Gimana sih? Bukan begitu maksud aku, Renata itu. Sudahlah, aneh banget omongan kamu. Istri kamu baik banget begitu, masa dibilang jangan terlalu disayang. Mama jadi semangat banget pengen sembuh biar bisa melihat anak kalian nanti. Bakalan secantik atau seganteng apa ya? Orang menantu Mama saja cantik banget, apalagi anak Mama yang satu ini nih. Giana mengusap bahu Wirya. Kamu mungkin sudah bosan mendengarnya tapi Mama senang sekali kamu menikah dengan Renata. Sial, lagi-lagi Wirya dibuat kehabisan kata oleh Giana. Sekarang, Wirya menjadi tahu, memutuskan hubungan dengan Renata harus memerlukan bukti konkret agar Giana yang sudah kepalang menyanjung sang menantu menjadi percaya. Lihat saja, Renata sudah bermain-main api dengannya. Wirya tidak akan peduli jika dia kena imbasnya. Yang penting, satu hal yang Wirya tanamkan dalam hati, dia akan memastikan wanita itu akan ikut terbakar hangus dengan kobaran yang ia buat sendiri. Zahwa tengah termenung menunggu air mendidih karena dia ingin membuat teh selagi menunggu Wirya pulang ketika tiba-tiba saja dua tangan menelusup di antara perutnya membuatnya terkesiap kaget. Tak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa yang melakukan itu adalah Wirya. Zahwa tentu kaget padahal dia tidak mendengar suara sama sekali tadi bahkan langkah kaki pun tidak, tahu-tahu pria itu tiba-tiba saja datang langsung memeluknya dari belakang begini. Mas Wirya. Sebentar, ucap Wirya menahan perut Zahwa agar tidak bergerak. Kepalanya berada di ceruk leher perempuan itu dan Wirya menarik napasnya dalam-dalam sembari memejamkan mata. Berusaha mencari ketenangan. Sebentar saja, jangan bergerak dulu. Meski rasanya tercekat juga tidak bisa menahan rasa tegang akan kedekatan mereka, Zahwa memilih menurut untuk diam lalu mematikan kompor tanpa banyak kata. Suara Wirya terdengar serak dan juga lelah, begitu saja Zahwa sudah tahu bahwa pria itu benar-benar sedang ada masalah yang mungkin saja kali ini lebih berat dari yang kemarin-kemarin. Meski ragu, Zahwa menepuk pelan tangan Wirya, apapun yang tengah pria itu hadapi, Zahwa hanya mencoba untuk menenangkannya. Merasa bersimpati tanpa bisa dirinya cegah ataupun tahan-tahan. Wirya menghela napas panjang sekali. I'm sorry, ucapnya setelah beberapa saat mereka diselimuti keheningan. Maaf kenapa? Mas Wirya enggak ada salah kok, sahut Zahwa, menahan perasaan merinding dengan hembusan napas pria itu yang tepat mengenai lehernya. Menjauhi kamu tiba-tiba, juga mengabaikan semua pesan kamu. Zahwa terdiam sejenak. Enggak apa-apa. Enggak ada kewajiban juga bagi Mas Wirya untuk membalas pesan-pesanku itu. Aku memang khawatir, tapi itu kan hak Mas Wirya sendiri dan aku harus mengerti itu. Aku kan enggak punya hak apa-apa, ucapnya menyembunyikan rasa kecewa. Mencoba bersikap rasional dan memahami bahwa dia bukan orang sepenting itu yang harus selalu Wirya perhatikan dan balas pesannya. Mereka ini bukan apa-apa, kan? Hanya terikat karena kontrak saja.
Bukan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan hidup masing-masing. Tugas mereka hanya untuk saling memberikan pengertian saja. Mendengar jawaban itu entah kenapa Wirya merasa kecewa. Apa Zahwa beranggapan begitu karena dia tidak pernah menganggap Wirya sesuatu di hidupnya? Benar. Kan seperti dugaannya, Zahwa benar-benar bersikap sesuai kontrak saja. Miris, Wirya tidak tahu dirinya bisa menjadi selema ini karena Zahwa yang sukses memporak-porandakan hatinya. Konyol sekali jika Wirya dulu dengan percaya diri juga egonya yang tidak mau kalah mengatakan bahwa dia tidak mungkin melanggar kontrak, nyatanya apa? Kamu punya hak. Wirya membalik tubuh Zahwa agar bisa berhadapan dengannya. Kamu punya hak untuk merasa marah karena diabaikan, punya hak juga untuk menegur kalau sikapku membuat kamu kecewa. Mendengarnya, Zahwa mendadak bingung, dia mencoba menyelami tatapan Wirya yang nampak tidak fokus itu, berusaha mencari jawaban dari sorot matanya. Oh, karena perjanjian kontrak kan. Karena kita harus saling memberi perhatian. Ucapnya, mencoba untuk tidak berpikiran yang macam-macam karena dia gagal memahami tatapan Wirya. Zahwa sudah terlalu banyak memakan kata, kecewa, di dalam hatinya, dia tidak mau menambah-nambahnya lagi dengan beranggapan yang tidak-tidak. Terlebih, juga tidak benar jika dirinya beranggapan yang tidak-tidak. Tenggorokan Wirya tercekat. Persetan kalau Zahwa menganggap apapun yang terjadi di antara mereka hanya dilandasi kontrak saja. Wirya ingin memberitahu bahwa Zahwa juga mempunyai peran penting di dalam hidupnya dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kontrak mereka. Namun, untuk merealisasikan pemikirannya itu, untuk mengatakan apa yang ia mau itu lidah Wirya terasa keluh. Situasi rumit di antara mereka membuat mulutnya terkunci. Iya, karena kontrak. Dan pada akhirnya, ucapan itu yang keluar dari mulut Wirya dalam satu tarikan napas. Zahwa menahan senyum getir. Dia mengangguk paham. Oke, berarti kalau Mas Wirya bikin aku kesal, aku boleh marah kalau begitu kan? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Tak mau berlarut-larut menyelami perasaan kecewa yang tiba-tiba saja datang tanpa bisa ia cegah. Zahwa, kamu mengharapkan apa? Kamu marah karena sikapku kemarin. Zahwa mengangguk, kini lebih nyaman untuk bersikap lebih jujur. Marah? Ya bayangin aja Mas Wirya tiba-tiba aja bersikap begitu. Aku jadi pusing sendiri memikirkan salahku apa. Aku harus bagaimana? Tapi mungkin Mas Wirya lagi banyak masalah jadi, ya aku mencoba untuk tidak memaksa. Hati Wirya seolah diremas mendengar kalimat penuh pengertian itu. Di satu sisi memberikannya kehangatan namun di sisi lain, hanya menambah perasaan tersiksa Wirya saja. Maaf, ucapnya, mendesah pelan. Zahwa tersenyum tipis. Mending Mas Wirya mandi dulu, biar lebih segar. Katanya mau mengobrolkan. Masih dengan tatapan dalamnya, Wirya mengangguk. Kamu tunggu di kamar saja. LL. Zahwa duduk dengan tegang di atas kasur Wirya, menunggu pria itu yang sedang mandi dengan perasaan gelisah. Sejujurnya Zahwa sama sekali tidak ingin kalau saja Wirya melakukan itu namun dia tidak punya hak untuk menolak jadi yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah diam menunggu. Tidak dengan perasaannya yang kacau begini. Zahwa sedang ketakutan dengan perasaannya sendiri. Abainya sikap Wirya kemarin tak ia sangka memberikan efek yang tidak seharusnya pada hatinya. Zahwa merasa kosong, hatinya merasa kesedihan yang terlalu berlebihan. Zahwa tidak ingin menelaahnya, yang selalu ia gemakan di kepala sedari tadi hanyalah kontrak dan kontrak. Tetap lurus pada aturan, jangan berani-beraninya. Kamu melenceng, Zahwa. Pintu kamar mandi terbuka, rambut Wirya sudah tidak basah yang sepertinya sudah ia keringkan menggunakan hair dryer sehingga pria itu langsung mengambil tempat di samping Zahwa, membaringkan badan lalu melalui gestur tangan dia menyuruh Zahwa untuk melakukan hal yang sama. Zahwa menurut dengan ragu-ragu, berduaan di atas kasur dengan Wirya tidak pernah tidak membuatnya tegang ataupun berdebar. Zahwa pasti akan selalu merasakannya. Mas Wirya mau mengobrol. Apa? Tanya Zahwa dengan kepala yang sejajar dengan kepala Wirya. Posisi mereka sekarang saling berhadapan dan meski lampu menyala temaram sebab hanya datang dari lampu tidur di atas nakas, Zahwa masih bisa menatap mata tajam pria itu yang selalu menghipnotisnya jika Zahwa menatapnya terlalu lama. Alhasil, Zahwa sesekali menurunkan pandangan ataupun beralih menatap pundak pria itu saja.
Untuk ketenangan dirinya sendiri. Padahal kita sudah berjanji untuk tidak membawa-bawa nama Renata dalam hubungan ini, tapi Zahwa, aku tidak bisa bercerita selain kepada kamu, entah kenapa. Penuturan jujur itu membuat Zahwa tenggelam dalam tatapan Wirya yang benar-benar tidak seperti biasanya. Kalau dengan bercerita membuat Mas Wirya lega, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Bagaimana jika aku melanggar syarat yang lain, apa kamu juga akan mengerti? Batin Wirya miris. Masih dengan permasalahan yang sama, sebenarnya, ujar Wirya pelan. Tekadku untuk menceraikan Renata semakin besar, apalagi ketika tahu dia terlebih dahulu berselingkuh dengan mantan pacarnya dulu. Dia. Tunggu dulu, Mas Wirya sudah tahu kalau Kak Renata selingkuh. Potong Wirya kaget. Kamu juga tahu? Tanya Wirya heran. Baru aja, pas banget waktu aku ke rumah Tante Giana kemarin, tapi aku enggak bercerita karena Mas Wirya kayaknya lagi banyak pikiran. Aku sudah tahu lebih dulu, jawab Wirya tersenyum terpaksa sedang Zahwa hanya mampu terdiam. Tidak bisa membela ataupun mengatai Renata karena situasi mereka sekarang saja. Sudah membuat Zahwa berkaca walaupun dia juga tahu ini bukan salah Wirya sepenuhnya. Tapi seharusnya aku tahu kakakmu itu benar-benar ular yang berbisa, Zahwa. Dia menggunakan mama sebagai kelemahan terbesarku sebagai kekuatannya. Renata itu cek menyebutkan namanya saja aku sudah muak. Manusia itu, dia hanya memanfaatkanku dan menahan perceraian dengan cara apapun untuk kepentingan karirnya sendiri. Sangat luar biasa bukan? Sarkas Wirya penuh dendam. Aku tahu aku juga salah, tapi dia, karena dia, Wirya berhenti berbicara bahkan saking emosinya tidak mampu menyelesaikan ucapannya sendiri. Gat. Jika saja tidak ada hukum di dunia ini, aku mungkin akan melenyapkan. Mas. Zahwa langsung menyela, dia mengelus bahu Wirya hati-hati. Jangan gegabah, jangan sampai Mas Wirya menyesali tindakan berdasarkan pemikiran pendek itu. Wirya menghela napas kasar, langsung menjadi terdiam. Ada, bisik Zahwa, menatap mata Wirya pasti. Pasti ada caranya. Semua ini bakalan selesai, dan pasti akan ada jalan menuju ujungnya. Pelan-pelan yakinkan Tante Giana, juga mencari bukti agar Tante percaya. Walaupun melelahkan dan menguras emosi, tahan sebentar lagi aja. Pasti selesai kok. Selalu. Kalimat mendukan itu berhasil memadamkan kobaran emosi di dalam hati Wirya. Kalimat sederhana yang tepat mengenai hati Wirya. Memem Mas Wirya. Panggil Zahwa ragu-ragu. Apa? Keberadaanku di sini tidak mengganggu. Maksudnya, Mas Wirya kan lagi pusing-pusingnya mengurus permasalahan Mas Wirya sendiri. Apa sebaiknya kita hentikan saja kontrak? Tidak, potong Wirya tegas. Tidak akan, Zahwa. Kontrak akan dan harus tetap berjalan sampai waktu 3 bulan yang kita tentukan habis, sambungnya tanpa bantahan. Zahwa tercekat, agak kaget akan reaksi itu. Maksudku, aku hanya tidak ingin membuat Mas Wirya makin kacau kalau ada aku. Justru kalau tidak ada kamu, aku yang makin kacau. Sahutan yang tidak disangka-sangka itu melemaskan tubuh Zahwa sejadi-jadinya. Mas Wirya bisa tidak sih mengucapkan sesuatu yang tidak membuat aku salah paham? Aku tidak ingin berpikiran macam-macam tapi omongan Mas Wirya sendiri. Mulai dari kemarin yang memintaku untuk jangan pergi setelah kontrak selesai lalu sekarang ini. Maksudnya apa sih? Tolong jangan bikin aku salah paham, aku enggak boleh salah paham. Aku enggak mau, Mas. Kalimat yang terlontar itu memacu debaran luar biasa di hati Wirya. Memunculkan harapan-harapan yang tidak bisa ia cegah untuk datang. Apakah Zahwa pernah berpikiran untuk salah paham? Apakah dia pernah merasakan perasaan di luar kendali yang seperti terjadi pada Wirya sekarang? Namun, ucapan Zahwa selanjutnya menghempas harapan itu ke titik terendah Wirya dalam sekejap. Pasti ucapan Mas Wirya enggak berarti apa-apa kan? Kita tidak boleh melanggar kontrak yang sudah kita tanda tangani sendiri Mas. Iya, kan? Kita sudah berjanji dan sama sekali tidak boleh melanggar. Harus, ucap Zahwa lagi, dengan suara yang agak goyah karena hatinya yang tidak sepenuhnya yakin tidak bisa berbohong untuk merasa ragu. Zahwa, apa semua perhatian kamu yang pernah kamu berikan ke aku itu benar-benar murni berdasarkan kontrak saja? Apa pernah kamu melakukannya berdasarkan hati kamu sendiri?
Kak, kenapa tiba-tiba saja bertanya begitu? Tanya Zahwa gugup, menghindari tatapan Wirya yang seolah menuntutnya dan mendesaknya untuk menjawab. Aku pernah, dan itu sering terjadi. Zahwa terpaku lagi tapi kemudian dia mendesah frustrasi. Mas, sudah aku bilang jangan bikin aku salah paham. Aku salah paham saja. Karena aku juga begitu. Mas. Pikiran Zahwa seketika tersumbat, dia terperangah lalu memundurkan badan namun Wirya menahan tubuhnya. Zahwa menggeleng. Enggak mungkin. Ini salah. Mas Wirya, ini enggak seharusnya terjadi. Ucapnya seketika merasa kacau. Menyadari apa yang selama ini ia sangkalkan ternyata bersambut, dinding pertahanan yang terus-terusan dan masih ia perjuangkan untuk berdiri kokoh langsung hancur berantakan, begitu saja, bersamaan dengan terjangan perasaan bersalah juga kesedihan yang nyata. Sebab, situasi mereka tidak mengizinkan Wirya dan Zahwa untuk bisa merasa bahagia sepenuhnya. Calm down, bisik Wirya. Dia beranjak lalu berada di atas Zahwa, menahan kedua tangan perempuan itu di dadanya sendiri sedang satu tangannya yang lain Wirya gunakan untuk bertumpu di kasur agar dia tidak menindih Zahwa di bawahnya. Mas. Zahwa, bisik Wirya dengan suara lirih, dia mengusap kepala Zahwa dengan perasaan yang terasa meledak-ledak akan euforia. Dan itu benar-benar nyata adanya. Apa sekarang kita sedang berpikiran satu hal yang sama? Zahwa menggeleng. Enggak mau, kita enggak boleh begitu. Kita seharusnya tidak boleh melanggar kontrak. Kontrak terakhir, dilarang jatuh cinta. Baik Zahwa maupun Wirya langsung membisu, saling berbagi sorot terluka juga kasih sayang yang tidak mampu lagi untuk mereka tutupi. Berhenti menyangkalnya, aku sudah mencobanya, aku menjauhi kamu gara-gara itu dan kamu tahu seberapa kacaunya aku. Wirya tertawa getir. Just admit it. Bisa. Lirihnya, penuh permohonan juga rasa putus aja. Sebenarnya mata Zahwa memanas melihat Wirya yang bahkan meruntuhkan egonya begini hanya karenanya namun Zahwa tetap menggeleng. Akal sehatnya masih bekerja namun sialnya langsung menguap ketika Wirya menyatukan bibir mereka. Zahwa tertegun sesaat namun dia memberontak tapi Wirya menahan lehernya agar tidak bergerak. Pria itu mulai menggerakkan bibir, begitu perlahan dan berhati-hati, tidak menggebu seperti biasanya. Mata Zahwa sudah basah, terlalu jengkel kepada dirinya sendiri yang mulai terlena dalam ciuman itu. Tidak ada tuntutan dan nafsu, ciuman itu hanya tentang Wirya yang mencoba menyalurkan perasaannya dan bagaimana Zahwa tidak bisa terbuai. Sebab hatinya juga ikut berbicara, menyambut tanpa lagi bisa untuk mengelak. Tekanan di leher Zahwa mulai terlepas, Wirya kini mulai mengelus pipi perempuan itu selagi bibir mereka mulai saling membelit lebih dalam karena Zahwa membalas ciumannya. Zahwa mengerang ketika Wirya menggigit bibir bawahnya agar mulutnya terbuka. Dan itu berhasil sebab kini mereka sedang saling membelitkan lidah. Emosi mereka menyatu dan tersalurkan melalui ciuman itu. Dan mereka baru sama-sama berhenti ketika napas sudah berada di ujung tanduk, paru-paru sudah terasa terbakar meminta udara. Wirya menyatukan dahinya dengan dahi Zahwa, masih terus mengelus pipi perempuan itu yang basah akan air mata. Tidak bisa menampung perasaannya yang berubah meluap-luap. 25 hari ke depan, jangan pernah membicarakan kontrak lagi, oke? Bisiknya, menyeka air mata itu. Ini hanya tentang kamu dan aku. Tidak ada lagi kontrak sialan itu. Dan setelahnya, kita bisa memutuskan untuk haruskah memperjuangkan kita, atau tidak. Melamun mulu, kenapa sih? Celetukan itu juga senggolan yang Zahwa terima membuatnya menoleh. Hah? Mata Zahwa mengerjap-ngerjap. Enggak kok, Bel. Aku yang seharusnya nanya kamu yang kenapa, kelihatan lemes banget coba. Bella menghela napas pelan. Gue kepikiran juga pengen magang kayak lo, Han. Mencoba untuk bekerja normal aja. Tapi kayaknya, enggak mungkin deh. Kok enggak mungkin? Kemarin kamu aku ajakin buat ikut mendaftar kayak aku jawabnya gak mau, tuh menyesalkan jadinya. Coba Apple ya yo Bel, di tempat lain entar aku bantu cari ya. Bella tersenyum terpaksa. Han, kalau gue kerja, normal, yang gajinya konstan setiap bulan kayak begitu,
Mungkin gue nggak bisa dengan tenang berkeliaran di kampus kayak sekarang alias sudah dibunuh rentenir-rentenir itu gue, organ tubuh gue ini dijual mereka kali biar berguna sedikit.